Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi limit fungsi. Nah, yang pertama, pengertian limit fungsi. Pengertian limit fungsi adalah apa? Limit dapat digunakan untuk memperjelas pengaruh variabel fungsi yang bergerak mendekati suatu titik terhadap fungsi tersebut. Kita lihat pembahasan pada contohnya. Misalkan nih, fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min x min 2 dibagi x per 2. Kemudian ketika kita ganti x-nya ini sama dengan 2, maka dia hasilnya adalah apa? 0/0. Kita buktikan kalau x diganti dengan 2. 2 kuadrat 4, kemudian min 2 min 2. Min 4, 4 min 4, 0. Kemudian ini 2 juga, 2 dikurang 2, kan 0. 0/0, hasilnya apa? 0/0 itu hasilnya adalah tidak dapat ditemukan atau tidak terdefinisi. Nah, untuk mengetahui hasil dari fungsi ini, kita menggunakan cara limit atau fungsi yang bergerak mendekati suatu titik terhadap fungsi tersebut. Kalian perhatikan tabelnya. Ketika tadi kan 2 ya, limitnya x-nya diganti 2. Sekarang kita dekati dari 0. Misalkan nih, x-nya kita ganti 0. Jadi x-nya diganti 0, berarti fungsi ini setiap x diganti 0, hasilnya adalah 1. Kemudian kita dekati lagi setelah 0, 1,1 kita masukkan, x-nya diganti dengan 1,1, hasilnya adalah 2,1 sampai mendekati 2, kita masukkan bilangan yang mendekati 2, 1,99. Itu adalah hasilnya 2,99. Ini yang 2 tadi yang hasilnya tidak dapat terdefinisi. Tapi ketika kita masukkan 1,9, hasilnya adalah 2,9. Kemudian kita dekati lagi, kita dekati ke yang lebih besar daripada 2. Misalkan kita masukkan 2,001. Jadi x-nya ini diganti dengan 2,001. Berarti hasilnya nanti 3,001. Kemudian ketika kita masukkan 2,01, hasilnya adalah 3,001. Berarti ketika dia limit x mendekati 2, berarti kita pakai pendekatan 1,99 atau 2,001. Nah, di 1,99 ini nanti hasilnya adalah, hasil dari fungsi ini adalah 2,9. Kemudian di 2,001 hasilnya adalah 3,0. Nah, dari uraian ini kita simpulkan bahwasanya ketika f(x) sama dengan x kuadrat min x min 2 dibagi x min 2, itu adalah hasil yang mendekati itu adalah 3. Kemudian ketika ini kan hasilnya 3 kan nih. Kalau 2,99 kalau dibulatkan jadi 3. Kemudian ini 3,00 kalau dibulatkan jadi 3. Ini loh 3-nya dari sini. Kemudian ketika dia didekati dari sini, dari 1,99 dari 1,9, ini didekati dari sebelah kiri ya. Ini namanya adalah limit kiri. Kemudian ketika didekati dari 2,00, 2,01, ini kan dari kanan. Jadi ini disebut dengan limit kanan atau mendekati dari kanan. Jadi pengertian limit itu intinya adalah mendekati. Tapi dia bukan nilai dari fungsi tersebut, hanya mendekati nilai fungsi tersebut. Itulah makna dari limit.
Kemudian yang kedua, menentukan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati nilai tertentu. Nah, menentukan limit dengan cara ini tidaklah efisien. Yang ini maksudnya yang cara di atas ini. Ini kan kalian harus memasukkan satu-satu ya. Kita coba satu-satu dulu sampai nanti ketemu jawabannya. Nah, ini katanya tidak efisien. Untuk mengatasinya, kita dapat menentukan nilai limit suatu fungsi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama atau yang A itu pakai cara substitusi. Substitusi apa artinya? Substitusi artinya memasukkan atau mengganti. Nih, contohnya, tentukan nilai limit X, ini dibacanya limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat min 8. Ini kalau ditanya ya, kalau ada yang nanya cara baca limit seperti ini. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 8. Nah, tentukan nilainya nih dari ini, dari fungsi ini atau dari limit ini. Penyelesaiannya, ketika kita langsung memasukkan 3, berapa hasilnya? 3 kuadrat min 8 sama dengan 1. Maka metode substitusi bisa digunakan karena dia ada hasilnya 1. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan dari kapan substitusi ini digunakan, atau yang dinamakan ketentuan dari substitusi. Yang pertama, ketika limitnya itu sama dengan angka atau konstanta, itu substitusi bisa langsung digunakan. Kemudian ketika limitnya C/0, maka substitusi juga bisa digunakan C/0, atau misalkan nih 5/0, hasilnya adalah apa? Hasilnya ini adalah tanda tak hingga. Jadi ketika nanti misalkan nih limit X mendekati 3 dari 2/X-3, berarti 2 dibagi X-nya kan 3 tadi, berarti 3 dikurang 3. Nah, 2 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Ini kalian bisa gunakan langsung cara substitusi, atau dibalik 0/C atau 0/2, kalian juga bisa gunakan cara substitusi. Intinya, cara substitusi ini digunakan ketika kalian memasukkan limit ini, hasilnya adalah angka, kemudian hasilnya adalah tak hingga, dan hasilnya 0, maka kalian bisa gunakan cara substitusi. Kemudian yang B itu adalah cara pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini digunakan ketika apa? Ketika kalian misalkan nih, kalian langsung memasukkan limitnya atau fungsi dari limitnya, tapi hasilnya 0/0, kayak yang pertama tadi nih, hasilnya kalian 0/0. Ini kan nggak bisa diketahui limitnya. Nah, ketika hasilnya 0/0, kalian bisa gunakan cara pemfaktoran. Contohnya nih, limit X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat min 3X plus 2 dibagi X kuadrat min 4. Nah, ini kalau 2 langsung dimasukkan, nanti hasilnya adalah 0/0. Kalau kalian tidak yakin, kalian bisa nanti coba sendiri ya. Nah, setelah itu difaktorkan. Tahu kan cara pemfaktoran? Ini materi SMP, kalau nggak salah. Nah, setelah pemfaktoran ini didapat faktornya seperti ini. X-2 dikali X-1.
Kalau ini dikalikan, nanti hasilnya adalah x kuadrat min 3x plus 2. Kemudian yang di bawah juga dicari faktornya. Setelah ketemu atas sama bawah faktornya, kemudian ada yang sama kan? Di x min 2 dibagi dengan x min 2. Ini bisa dicoret atau x min 2 dibagi x min 2 ya sah 1. Tidak perlu ditulis kalau 1. Tinggal sisa x min 1 dibagi x plus 2. Nah, dari sini kalian bisa langsung mengganti x-nya dengan 2. Kenapa diganti 2? Ya, ini kan limit x mendekati 2 ya, berarti x-nya diganti dengan 2. Berarti 2 dikurang 1, 1. Kemudian 2 ditambah 2, 4. Jadi nilainya adalah 1/4. Bukan 0,0 lagi, tapi 1/4. Karena kita kalau hasil dari cara langsung atau mensubstitusikan langsungnya 0/0, maka dia menggunakan cara pemfaktoran. Kemudian yang ketiga itu adalah merasionalkan pembilang atau penyebut. Nah, cara ini digunakan apabila penyebutnya berbentuk akar yang perlu dirasionalkan, sehingga tidak terjadi pembagian angka 0 dan dengan angka 0. Misalkan nih, cara ini digunakan ketika bentuknya akar. Jadi kalau bentuk pembilang atau penyebutnya akar, berarti apa? Dirasionalkan dulu atau dikali dengan akarnya, atas dan bawah dikali dengan bilangan akarnya. Contohnya, limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 3x plus 2 dibagi akar x min 2. Tadi Ibu sudah sebutkan, ketika ini merasionalkan berarti dikali dengan yang bentuk akarnya. Yang atas dikali akar x min 2, yang bawah juga dikali akar x min 2. Ini ya, kalian bisa lihat di sini. Udah, sekarang dikalikan. Ini dikalikan, ini juga bisa ditulis seperti ini. Kemudian x min 1 dikali ini difaktorkan. X kuadrat min 3x plus 2 ini faktornya adalah x min 1 dikali x min 2. Kemudian ini sama kan ya, dibagi nih akar x min 2 dikuadratkan. Ingat, kalau akar dikuadratkan itu akarnya hilang jadinya, atau akarnya habis, atau jadinya adalah x min 2. Yang sama mana? X min 2 sama x min 2. Kalau dibagi hasilnya 1, tidak perlu ditulis. Oke, x tinggal sisa x min 1 dikali akar x min 2. Setelah itu ya dimasukkan limitnya. Limitnya ya tadi x mendekati 2, berarti setiap x diganti dengan 2. Hasilnya adalah 1 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian kalau tadi metode-metodenya, metode untuk menentukan limit ada berapa metode? Ada 3, A, B, C tadi. Kemudian sekarang yang ketiga itu adalah menentukan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati tak berhingga atau tak hingga. Ini lambang dari tak hingga. Yang pertama, bentuk pecahan. Kalau dia limitnya tak hingga, ini loh yang dimaksud limit tak hingga adalah limit x mendekati tak hingga. Ini loh yang dimaksudnya tak hingga, itu di sini tak hingganya. Itu kalau bentuknya seperti ini, maka langkah penyelesaiannya adalah apa? Semua elemen dibagi dengan pangkat tertinggi. Semua elemennya dibagi dengan pangkat tertinggi. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga atau tak berhingga
dari fungsi 6x pangkat 5 plus 3x pangkat 3 min 4x plus 2 dibagi 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 min 6x kuadrat plus 1. Cara penyelesaian seperti apa? Oke, limitnya limit tak hingga. Kemudian katanya ketika limitnya tak hingga, maka semua elemennya dibagi dengan pangkat tertinggi. Lihat pada soal atau lihat pada fungsi ini di soal. Pangkat tertingginya di sini berapa? Pangkat 5. Ini pangkat 3, ini pangkat 4, ini pangkat 5. Yang tertinggi adalah pangkat 5. Ya berarti semua bilangan yang ada di sini dibagi dengan pangkat 5. Nih hasilnya. Semuanya dibagi dengan pangkat 5 ya. Oke. 6x pangkat 5 dibagi x pangkat 5, hasilnya kan 6. Kenapa 6 ya? X pangkat 5 dibagi x pangkat 5 kan 1. 6 dikali 1 ya 6. Kemudian plus x 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 5. Ingat kembali, kalau pangkat dibagi pembagian pangkat berarti pangkatnya diapakan? Kurang. Berarti 3 dikurang 5. Berarti tinggal sisa 2. Ini 3-nya habis, yang di bawah kan sisa 2. 3 per 2. Sama cara selanjutnya atau seterusnya seperti itu. Didapatlah ini 6 plus 3 per x pangkat 2 min. Ini kan semua ini pendapatnya dari sini. Kemudian setelah ini dimasukkan nilai dari limitnya. Tadi katanya x dibagi x mendekati tak hingga. Berarti 6 ditambah 3 dibagi tak hingga kuadrat. Oke deh, kalian harus tahu dulu konsep dari tak hingga. Tak hingga itu bilangan yang ada nilainya tapi dia nilainya tak hingga. Jadi lebih dari 1 juta, 1 miliar, atau 10.000 miliar. Namanya juga tak hingga, jadi banyak sekali. Kalian bisa bayangkan, ketika bilangan tak hingga atau bilangan banyak dipangkatkan, pasti hasilnya adalah lebih banyak. Kemudian 3 ini dibagi dengan bilangan yang lebih banyak sekali atau bilangan yang banyak sekali. Berarti berapa hasilnya? Kalau contohnya seperti ini. 3 dibagi 1, 3. 3 dibagi 10, 0,3. Kemudian 3 dibagi 100, 0,003. 3 dibagi 1000, 0,0003. Semakin apa? Semakin kecil kan? Nah, sekarang 3 ini dibagi bilangan tak hingga. Berarti semakin kecil juga. Berarti kita bisa tulis 3 dibagi tak hingga 0. Ataupun berapapun bilangan ketika dibagi dengan tak hingga itu adalah 0. Tidak termasuk kalau tak hingga dibagi tak hingga ya. Bilangan berapapun yang dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Tetapi tidak termasuk dengan tak hingga dibagi tak hingga. Oke, 3 dibagi tak hingga 0, kemudian 4 dibagi tak hingga ya 0 juga, semuanya 0. Tersisalah 6 dibagi 3, hasilnya 2. Nah, itu tadi bentuk pertama dari x yang mendekati 0 atau dari limit x mendekati tak hingga yang bentuknya seperti ini atau bentuk pecahan. Kemudian yang kedua bentuknya akar. Kalau bentuknya akar atau limit x mendekati tak hingga bentuknya akar seperti ini, kalian bisa lihat itu adalah langkah penyelesaiannya. 1, kalikan dengan akar sekawan dari yang kedua bagi pangkat tertinggi. Jadi kalau tadi langsung dibagi dengan pangkat tertinggi kalau bentuknya pecahan, sekarang kalau bentuknya akar dikali dengan akar sekawannya dulu.
Ini gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk merasionalkan fungsinya. Oke, contohnya, nilai dari limit X mendekati tak hingga dikali akar 4x² plus 6x min 3 dikurang akar 4x² plus 2x min 1. Langkah pertama katanya dikali akar sekawan. Baiklah, kita kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawan ini maksudnya seperti apa ya? Dikali dengan bilangan yang sama. Tapi dengan catatan, kalau di sini min atau tanda penghubungnya ini antara tanda penghubung antara dua akar ini min, di sekawannya dia jadi plus. Seperti ini ya. Oke, 2 ya akarnya, sekawannya harus 2 seperti ini. Dikalikan hasilnya adalah 4x². Ini kan, nih, ingat tadi ya, kalau akar dikalikan, ya akar ini kan bisa ditulis kuadrat ya, ini sama ini kan sama, tapi tanda ini plus sama minnya yang beda hanya, berarti min kali plus ya min, hasilnya min. Kemudian ini ya sama aja kayak dikuadratkan. Ketika akar dikuadratkan, hilang akarnya. 4x² plus 6x min 3 min 4x² plus 2x min 1. Kemudian sisa yang ini yang bawah ditulis kembali. Setelah itu apa kalian? Bagi pangkat tertinggi. Setelah dikalikan dengan sekawan, kalian bagi dengan pangkat tertinggi. Lihat fungsi ini, pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya berapa? Yang atas pangkat tertingginya, kalau ini atas sama bawah beda ya. Kalian kalau atas ya lihat pangkat tertinggi dari pembilang. Kalau yang bawah juga lihat pangkat tertinggi dari penyebutnya. Kalau yang atas adalah pangkat tertingginya 1, kan X pangkat 1 ya. Jadi ya dibagi dengan X. Berarti 4X dibagi X min 2 dibagi dengan X. Kemudian yang bawah pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah X kuadrat ya, berarti dibagi dengan X kuadrat. Setelah pembagian hasilnya ini 4 min 2 per X. Kemudian yang bawah juga hasilnya ini 4 plus 6 per X min, sama cara baginya tadi. Kalau pembagian pangkat berarti pangkatnya dikurang. Setelah itu sama juga limitnya dimasukkan. 2 dibagi tak hingga ya 0. Semua caranya sama. Didapatlah 4. Akar 4 kan 2 ya, ditulis 2 aja. Plus akar 4 juga 2. 4 dibagi 2 ditambah 2 sama dengan 1. Nah, itulah pembahasan dari materi limit pada hari ini. Kalian bisa tanyakan materi yang belum jelas di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.